Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Sulistyo dengan nomor NIM 0537261156, program studi Sistem Informasi, mahasiswa UT Jakarta. Baik, di dalam video ini saya akan mempraktekkan tugas 2 jaringan komputer, di mana di dalam soal kita diminta untuk menjelaskan dan mempraktekkan perintah-perintah TCP/IP menggunakan CMD. Baik, langsung saja kita buka CMD. Soal yang pertama ada CD, CLS, DIR sampai 20 ya. 20 soal untuk mempraktekkan. Langsung saja. Perintah yang pertama, perintah CD. CD perintah untuk pindah-pindah direktori. CD C user. Oke, langsung ke user. Terus soal yang kedua, CLS. CLS ini singkatan dari clear screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. CLS. Oke, langsung hilang. Soal yang ketiga, CLS / tanda tanya. CLS / tanda tanya. Ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS. Memberitahu kita bahwa CLS membersihkan layar. Ini adalah file bantuan dasar. Perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Terus yang keempat, dir / tanda tanya. Seperti ini tampilannya. Ini menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori, memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Continue. Yang kelima, ipconfig. ipconfig ini menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Nah, di sini ada IP4 address dengan IP 192.168.100.50, subnetmask 255.25.25.0. Default gateway-nya ada di 192.168.100.1. Paling ketujuh, ipconfig/all. ipconfig/all ini menampilkan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default yang ada di atas, tapi lebih lengkap. Terus yang ke-7, ipconfig/ tanda tanya. Seperti ini tampilannya. Ini perintah, ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Yang ke-8, ipconfig/release. Ini perintah yang digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Terus yang ke-9, ipconfig/renew. Nah, ipconfig/renew ini perintah yang digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan. Oke, terus yang ke-10, ipconfig/display DNS. Seperti ini tampilannya. Nah, ini perintah yang digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Yang ke-11, ipconfig/DNS. Nah, sukses. Ini perintah digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Terus yang ke-12, ipconfig register DNS. Nah, ini perintah yang digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS. ipconfig register DNS/. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat.
Oke, selanjutnya ping. Coba kita ping dengan ke alamat komputer atau ke alamat domain. Kita coba ke alamat domain, coba ping ke google.com. Oke, reply atau ke ping ke IP-nya 216 pp 239 38 120. Seperti ini, artinya dia connect, tersambung gitu. Kalau kita ping terus-terusan minte, jadi kita tahu apakah jaringan ini stabil atau enggak gitu. Terus selanjutnya yang ke-14, netstat. Nah, netstat ini perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Seperti ini tampilannya. Tunggu dulu. Oke, masih proses ya. Terus selanjutnya yang ke 15, tracer. Nah, tracer ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Nah, seperti ini. Terus bisa ke tracer ke google.com, bisa ke alamat domain yang pengen kita tuju. Terus yang ke-16, pathping seperti ini. Contohnya pathping Nah, pathping ini perintah yang digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Ini ada perintah-perintahnya. Kalau pathping NN, perintahnya digunakan untuk menampilkan informasi IP address maupun hostname dari setiap router. Ada main H, main W, main P, dan selanjutnya. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Seperti ini tampilannya. Kita lanjut sampai selesai. Terus yang ke-17, NS lookup. Nah, NS lookup ini seperti ini tampilannya. Kita bisa tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosa server DNS. Nah, NS lookup. NS lookup. Nah, nomor domainnya apa ya? YouTube youtube.com. Nah, seperti ini tampilannya. Terus yang ke-18, NetSH. Nah, NetSH ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Nah, contohnya NetSH WLAN show profile. Nah, ini adalah jaringan
atau WiFi yang pernah connect ke komputer kita. Ada Redmi Note dan antrian. Contohnya kalau kita ingin melihat password dari WiFi Redmi Note, kalau nggak antrian, kita dengan NetSA WLAN show profile, kita tulis namanya Redmi Note. Oke, kemudian clear. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah password dari WiFi Redmi Note. Ini passwordnya. Oke, untuk yang ke-19 root. Nah, root ini digunakan untuk menambah atau membuang atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Nah, itu ada root print untuk menampilkan apa routingnya, terus ada root add untuk menambahnya, terus untuk root delete untuk menghapusnya. Terus kita coba root print. Ini adalah tampilan yang ada root print seperti ini. Root add, contohnya kita mau menambahkan dengan IP sekian-sekian, subnet match 25255 sama IP komputer kita. Kalau delete juga root add, root delete, terus kita tinggal IP mana yang harus kita delete, seperti itu. Terus yang terakhir adalah net. Nah, net ini digunakan untuk melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi mulai dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu Anda menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Contohnya ini, tulis net user. Nah, ini usernya, administratornya Buana. Terus coba lagi net account. Nah, seperti ini. Mungkin 20 soal sudah selesai. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.